Hai guys. Nama gue Akbar. Di samping gue ada Juan. gitu doang sih. Gak ada cowoknya ya guys, ini Juan aja sebenarnya. Dan satu lagi Maya Sasmaya. aja Maya. Ya jadi ini video pertama kita. Hari ini kita mau ngomongin Perjalanan kita datang ke Malaysia. Jadi for your information, kita sekarang kerja di Malaysia. Kita orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. kita bekerja sebagai apa? Sebagai apa, Jo? TKI basic kerjaan sih sebenarnya ya kerjaan biasa aja kan. Ya, maksudnya kita semua kan TKI kan? Ya, tapi kita TKI berskill gitu bedanya, ya nggak? Nah, habis itu, berapa tahun kita di sini? Ya 2 tahun 3 bulan. Juan? Kalau gua sendiri dari Maret 2020 guys, jadi udah setahun lebih lah, setahun lebih dikit. Oke, kalau gua udah mirip sama Juan, gue beda sebulan doang, lebih duluan 1 bulan ya. Nah, sekarang tuh kita mau cerita sedikit nih gimana kita kok bisa kerja di sini, kayak tiba-tiba kok kita bisa langsung kerja di sini, ya nggak sih? Iya, Kayak jadi pasti tuh penasaran kan? iya, Nah, jadi itu semua ada prosesnya. ya, prosesnya mungkin dari Juan dulu nih, kayaknya dia paling seru banget ceritanya. Perjalanan dia yang paling seru sih dari yang lain. Kalau gue Jadi tuh nggak perlu gedunduk, ucuk-ucuk langsung ono-ono ora guys. Jadi semua tuh ada prosesnya. Maklum rada medok guys, soalnya orang Jawa. kalau ada yang bisa translate, kalian bisa masukin di sisi translation, jadi kalian ntar akan kita kredit juga ya Iya. kan? Jadi kalau untuk kalian-kalian yang butuh pemasukan gitu kan ya, kita juga butuh sih. Gimana jadi? Jadi gimana ya? Ceritanya Oh, iya. gimana awalnya bisa masuk kerja di sini dan di perusahaan kita, tempat kita semua bertemu, gimana? Ya awalnya sih coba-coba guys. Tapi lama-lama keterima juga ya alhamdulillah. Jadi Itu saya awalnya gimana? Awalnya ya ini gimana? juga mau ngomong. Ya udah. Oke. Oke, it's fine. Jadi awalnya tuh ya kalau aku sih yes. Enggak. Kalau aku sih ngeplaynya dulu dari Job Street guys. Jadi ceritanya di company gua yang lama berhubung ya udah mulai rada-rada ada bau-bau company itu mau cabut ya, mulai dari situ kontrak mulai nggak jelas gitu aku lihatnya, kayak meskipun dari company sendiri nggak bilang nggak jelas sih, aku rasa-rasa nggak jelas. Kemudian aku coba apply dari Job Street guys. Nah habis apply dari Job Street tek banyak tuh yang aku apply, tapi ada beberapa yang kena email balik. Nah salah satunya di company yang sekarang ini. Itu dari jarak aku nge-apply ke pemberitahuan dari company itu sekitar 2 hari guys. 2 hari aku dapat email balik kan. Oh iya kamu, ya intinya dikasih tahu kalau aku lolos untuk tes interview gitu kan. Nah, dijadwalin di hari Jumat. Aku ingat banget tapi tanggalnya lupa dah itu. Dari Jumat akhirnya aku confirm oke. Lepas itu ya udah tes interview, kemudian Seninnya langsung dapat hasil lagi guys. Dapat kalau ternyata aku lolos tes interview via online. Jadi langsung dari Malaysia guys. Waktu itu saya di Jogja, jadi ya online. Lepas itu Seninnya ada seleksi lagi, kayak seleksi tulis gitulah, tapi online juga. Seleksi tulisnya itu berkaitan tentang bidang yang akan kita kerjakan di sini gitu loh ya. Pokoknya sesuai dengan bidang kita lah. Selesai seleksi itu terus ada interview lagi gitu loh guys, interview lanjutan. Nah lepas itu ketika tesnya udah selesai, selang beberapa hari langsung dapat offer itu. Kamu keterima di sini untuk berangkat sekian kayak gini bla 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 segala macam gitulah. Terus harus segera confirm nih offer itu bakal gue ambil apa enggak nih. Dikasih waktu 2 hari juga untuk mikir kalau aku ngambil tawaran itu apa enggak. Ya nggak pikir panjang lah guys, gue sikat aja yang pertama ya kan. Ya gue email balik kalau gue oke, gue confirm ya udah. Terus proses selanjutnya ya dia kirim dokumen segala macam untuk proses pengurusan visa dan segala macamnya. Itu dari gue guys. Total waktu yang dibutuhkan dari lu ngelamar sampai lu diterima berapa lama? Kalau dari gua nge-apply sampai fix keterima itu prosesnya cepet guys. Kalau di aku sekitar 1 minggu aja itu udah ya 1 minggu itu udah fix kalau gua keterima gitu guys. Jadi tapi prosesnya dari pemberkasan buat visa segala macem itu
memakan waktu sekitar 2 bulan guys. Soalnya ya aku terkendala ganti paspor juga, soalnya paspor gua tuh udah mau expire. Soalnya kalau untuk dibutuhkan keluar negeri itu minimal harus sisa 15 bulan, sedangkan paspor gua tuh tinggal 15 bulan pas. Jadi kayak ngepres banget gitu. Dia itu makan waktu yang lama juga sih, soalnya rada ribet juga guys. Kayak gitu kalau dari gua. Dari Maya sendiri gimana, Maya? Kalau gue sendiri sih gue cerita lebih simpel daripada Juan ya, karena gue waktu itu dapet info kerjaan. Jadi waktu itu kayak gue rada-rada nganggur gitu. Jadi kayak gue kontrak gue udah habis juga. Habis itu kayak temen gue nawarin, ayo Mai kerja di sini kayak gitu. Terus habis itu dia kayak minta CV gue. Terus akhirnya udah gue apply. Nah yang pertama, jadi kayak itu sekitar bulan September itu kayak masih belum dipanggil-panggil. Nah pas bulan Desember yang kedua kali gue apply, itu tuh tiba-tiba si interviewernya itu kayak kontak gue. Habis kontak gue ngasih notifikasi bahwa gue masuk shortlist untuk interview. Nah habis interviewnya online juga ya. Nah karena waktu itu tuh belum COVID sih, sebelum COVID itu. Sudah COVID tapi belum panas. Ya masih di Wuhan ya kan. Nah habis itu Anget-anget tai ya guys. gitu. Terus habis interview gitu, tuh gue nggak langsung dikasih tahu tuh gue keterima atau enggak. Nah kayak sekitar seminggu dari situ gue langsung nanya ke HRD-nya, karena gue anaknya nggak suka di PHP-in. Jadi kayak gue langsung email, gue keterima apa enggak nih. Terus habis itu dia bilang, oh iya keterima, kirimin dokumen kamu, lalalala. Akhirnya gue ngurusin dokumen, ya udah deh, jadi deh gue. Jadi total berapa lama tuh dari lu apply? Totalnya dari apply, interview tuh plus 2 kali gue interview sama HRD, sama interview sama user gue kan. Nah si user gue itu kayak ngasih soal gitu, ada tesnya juga. Tesnya tuh kayak tes bahasa Inggris kalau gue kayak suruh translate kayak gitu-gitu sih ya. Terus itu totalnya 2 mingguan lah. 2 mingguan juga? 2 mingguan Cepet berarti lah. kalian ya? Cepet sih waktu itu, lumayan. Habis itu tapi yang lama itu ngurusin persiapan kesininya itu kayak berbulan-bulan gitu. Simple kalau gua. Berarti kalian kan wawancara 2 kali, terus ada tesnya juga kan? Kalau gue lain lagi ceritanya, jadi gue nge-apply itu tahun 2018, bulan April. Jadi bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, itu baru dibalas lagi emailnya. Itu mereka bilang, oke, udah bisa untuk wawancara. Nah wawancaranya waktu itu gue langsung di Jakarta, jadi ketemu sama orang-orang dari kantor sini, mereka datang ke Indonesia, ketemuan di Jakarta, wawancara langsung. Setelah dari wawancara, akhirnya nunggu lagi, itu kan tadi wawancara bulan Oktober ya, dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, 5 bulan, baru dikontak lagi. Kontaknya pun sama emailnya kayak yang Juan, lu mau ambil offer ini atau enggak gitu. Tapi gue nunggu 5 bulan, jadi kalau total 11 bulan berarti gue tuh. 11 bulan dari awal, sampai akhirnya dinyatakan diterima. Cuman gue hanya wawancara doang, jadi gue nggak ada tes tulis kayak yang Sasmaya atau yang kayak Juan gitu. Oh ya, sebelumnya gue juga dapat offer ini, gue dari senior gue sih. Jadi dia udah kerja duluan di sini, dia nge-refer gue, akhirnya gue bisa join sekarang. Kalau Juan kan tadi lewat Jobstreet kan, Sasmaya juga lewat networking juga ya, maksudnya kayak dari senior ya, teman juga gitu. Jadi networking itu penting. Selain networking itu penting, keberuntungan juga penting. Ya Kayak itu berdoa dah. Iya berdoa, berdoa, minta restu sama orang tua, ada itu hal yang ini sih. Oh iya, selain Jobstreet gue ada aplikasi yang kata temen gue ya, ini Legitimasi. legitimasinya gue nggak tahu nih bener apa nggak, cuman kata temen gue di monster.com juga banyak gitu yang ya Jobstreet, LinkedIn, ya, job, LinkedIn. apalagi Monster, JobsDB tapi masih hits gak sih Apa? JobsDB? nggak tahu gue. JobsDB kalau dulu zaman gue baru lulus dulu JobsDB ya, tapi kayaknya kalian harusnya tahu lah Jobs. Kalau misalnya kalian tahu yang aplikasi Sasmaya bilang, berarti mungkin kalian satu angkatan. Oke, gitu aja. Ya udah benar. Kualifikasi apa sih yang biasanya dibutuhin buat kerja di sini? Sebetulnya tergantung ya, lu mau skill atau non skill. Kalau yang non skill biasanya SMA ya. Nah mungkin akan ada di video yang lain kita akan ngebahas yang non skill. Tapi kan kita sekarang bahasnya skill karena kita semuanya yang skill ya. Gimana? Ya basic pasti ya lulusan S1 sih. Ya. Lulusan S1, terus juga dia nggak ada minta tes TOEFL atau tes bahasa Inggris gitu kan.
Yang penting bisa aja. Yang penting mau aja sih. Yang penting bisa bahasa Inggris lah ya. Ya minimal yes no cukup lah. Ya minimal bisa bahasa Inggris. Terus habis itu Daily conversation. Dan Iya. nggak harus expert lah pokoknya. Iya. Nggak harus expert. terus sama kayaknya kalau gue pernah denger sih katanya emang kalau bisa kayak udah punya pengalaman lah di Indonesianya, setidaknya lo pernah apa ya, intern, kayak kerja atau intern itu akan lebih Lebih tinggi, memudahkan lebih kesempatan lo untuk kerja di sini tuh lebih tinggi kalau lo udah punya pengalaman dibandingkan dengan fresh graduate guys. yes. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang fresh graduate pun bisa, karena teman-teman kita juga ada Ya, juga temen kan. kita banyak juga yang fresh graduate, banyak banget. Dan gini, buat teman-teman yang mungkin punya background yang mungkin bertolak belakang, jangan apa ya, jangan stuck dengan background kalian sih kalau menurut gua. Explore aja guys. Iya. Explore aja. Gaskan terus. Gaskan aja lah. Internet Rezeki Explorer. ya bisa dari mana Itu aja. bakal kayak pun bahasa Sundanya mah. Jadi ya So jadi Ya so jadi, video pertama kali ini ya Video mungkin kita nggak usah pertama- panjang-panjang lah. Guys. ya ya gitu aja dulu. semoga bermanfaat dan membantu. Iya, membantu kalian juga untuk mendapatkan informasi untuk kerja di luar negeri. Terus kalau kalian punya ide atau mau nanya sesuatu, tulis aja di komen. Nanti ada admin kita yang akan membantu menjawab. Dia standby kok. Tapi satu hal jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Wadaw. Harus lah. Iya, bantulah kami yang masih merintis ini ya. Yes. Tunggu video kita selanjutnya. Iya. Kalau mau tips-tips yang lain untuk gimana sih mendapatkan kerjaan di luar negeri, apa sih tips-tips yang dibutuhin, gimana sih caranya? Kayak Oke. jangan lupa progress guys. Iya. Hati-hati. Bye bye. Video Baru pertama. Ya Allah. Yang direkomendasikan. Legitimate. Apa? Okay, see you on the next video gitu. Iya, Kan oke, udah oke. ada. Sampai jumpa kau. Work, 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 work.